soleh. Bahagia pasti karena iman dan amal soleh. Kenapa ada orang akhlaknya bisa baik? Akhlak itu tergantung iman. Makin kuat iman, langsung aja akhlaknya makin bagus. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu imannya kuat, cuman akhlaknya jelek. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, orang yang kuat iman, nanti puncaknya itu antak budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Ciri orang yang makin kuat iman adalah setiap saat selalu merasa dilihat Allah. Jadi orang itu kalau sudah merasa dilihat Allah setiap waktu, dimanapun, kapanpun, maka dia susah sekali berbuat maksiat. Orang yang merasa Allah menyaksikan dirinya, dia tidak akan sembarang bicara, tidak akan sembarang berpikir, karena tahu Allah tahu pikirannya, tidak sembarang berbuat, hati-hati. Makanya orang yang ahli takwa itu sudah tidak ribet dengan penilaian orang. Jadi orang yang bertakwa itu sibuk sekali dengan penilaian Allah. Orang mau suka mau tidak suka ya sok ajalah terserah. Kita cuek bukan. Orang yang takwa itu sama sekali tidak cuek, tapi selalu berpikir dan yakin Allah Maha dekat, menyaksikan, mendengarkan, mengetahui dirinya segala-galanya. Nah, untuk seperti ini memang perlu ilmu, perlu mujahadah yang kuat. Hakikatnya Allah yang memberikan seperti ini. Kita bahas sekarang surat Al-Mu'minun ya. Siapa orang yang beruntung? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat beruntung orang yang beriman. Jadi keberuntungan tuh makin kuat iman, makin beruntung aja. Makin kuat keyakinan, makin beruntung. Iman dan amal solehnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah ini yang pertama. Jadi amal soleh yang paling pertama dan utama adalah khusyuk dalam sholat. Jadi sebetulnya begini nih ya, adik-adik. Apa sih sunnah Rasul yang paling utama? Zikrullah. Rasulullah SAW itu adalah hamba Allah yang tidak pernah lupa kepada Allah dalam segala keadaan. Siapa orang yang paling bagus di antara yang hadir ini? Yang paling bagus di antara kita adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapakah di antara kita yang paling banyak diingat oleh Allah? Siapa? Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152 ya. Washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku. Jadi di antara kita nih, siapa? Sebetulnya semuanya diingat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Tapi ada di antara kita orang yang sangat banyak diingat oleh Allah. Artinya dicintai Allah. Karena orang yang cinta tuh banyak mengingat yang dicintai. Cinta itu diantaranya adalah banyak mengingat. Orang yang mencintai Allah pasti banyak ingat Allah. Nah, siapa di antara manusia yang banyak diingat Allah adalah orang yang paling banyak zikrullah. Karena fadhkuruni adzkurkum. Makin kita ingat Allah, Allah ingat ke kita. Dan sholat itu adalah zikir yang paling komplit. Dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Fatihah, Ummul Quran, ada ruku, ada sujud,
ada doa di antara dua sujud, ada solawat, ada salam. Makanya solat itu wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi luar biasa. Solat itu kalau kita serius memperbaiki solat, dan Allah pasti tahu solat kita bagus atau tidak. Solat kita bagus, yang lain dibikin bagus oleh Allah. Percayalah. Kenapa sih orang Islam banyak solat? Memang kita diciptakan untuk solat. Kita diciptakan untuk ibadah. Seperti gelas ini dibuat manusia ya untuk dipakai minum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi emang kita bakal begini, emang ini tugas kita. Subuh, sholat, nanti duhur, sholat lagi. Kan sepertinya aneh pulang pergi ke masjid terus. Tapi memang begini, kita diciptakan untuk ini. Inilah yang kerjaan kita yang sebenarnya. Sholat, lalu di antara sholat diisi oleh ibadah yang lain. Kerja, ngurus keluarga, sekolah, itu ibadah juga. Jadi memang begini, hidup tuh begini. Lalu gimana dong tentang rezeki, karir? Allah nanti ngurus. Coba, yang punya rezeki siapa? Yang membagikan rezeki siapa? Yang menentukan derajat kita siapa? Yang memberikan kebahagiaan siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Kalau Allah dapati kita sholatnya benar, bagus sesuai dengan yang semestinya kita lakukan, yang lain-lain milik Allah semuanya. Benar-benar milik Allah. Tapi kok itu ada yang nggak sholat rezekinya banyak. Bukan banyak yang penting, bukan. Barokah. Apa itu rezeki berkah? Rezeki yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat. Bagi ini rezeki berkah tuh bagi diri baik, bagi akal baik, bagi hati baik. Jadi rezekinya tuh bikin bersih hati. Terus bikin badan kita juga jadi sehat, benar. Bagi diri baik, bagi yang sekitar kita juga jadi kebaikan rezekinya. Zakatnya keluar, sedekahnya keluar. Bagi dunia baik, bagi alam barzah kita juga baik, nemenin nanti. Dan di akhirat juga jadi kebaikan bagi kita. Itulah berkah. Nggak penting banyak uang. Yang penting dia perlu bukan ada Pak, cukup. Ya, ada juga nggak cukup stres. Makanya disebut qada aflaha man aslama wa ruziqa kafaman wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia, beruntung orang Islam cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang bekal bahagia itu orang yang qanaah, namanya puas dengan yang ada. Nggak ribet dengan beli paket, ya. Tidak ribet dengan nunggu paket, kecuali perlu. Kan ada ibu-ibu yang hari-harinya penuh penantian, bukan menanti ampunan Allah, menanti paket. Ada yang begitu tuh, langsung senyum berarti menjiwai. Santri mah nggak senyum, nggak punya duit beli paket. Lanjut. Nah, bapak-bapak, jadi bahasan kita kali ini, kita bagaimana nih supaya bisa khusyuk dalam sholat. Karena kita sholat, ya, kita sering sholat, tapi kan ada yang mengatakan, kenapa ya saya suka tahajud, tapi kok gini-gini aja hidupnya. Kenapa doa saya belum dikabulkan? Kenapa utang belum lunas? Padahal saya tahu sholat tahajud, sholat duha. Pertanyaannya khusyuk tidak. Ada yang melakukan sholat, ada yang mendirikan sholat. Kita sholat nih. Tapi kan kalau ditanya berapa persen khusyuknya? Khusyuk itu apa?
Khusyuk itu kalau dari segi bahasa ya, artinya orang yang khusyuk itu orang yang tenang, fokus, tunduk hatinya dan betul-betul merunduk, tunduk dan merunduk. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah orang yang betul-betul merunduk. Saya berada di hadapan Allah Tuhan semesta alam, merunduk seperti makhluk yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada apa-apanya, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang bodoh, orang yang tidak punya apapun, tapi punya banyak dosa, menghadap kepada Maha Penguasa langit dan bumi yang Maha Agung. Wah, kalau sudah bisa kayak gitu udah. Lalu merunduk, betul-betul hatinya tuh kecil di hadapan Allah tuh. Saya makhluk hina dina, kotor, berlumur dosa, menghadap kepada pencipta saya, penguasa langit dan bumi. Kita aja lihat pembantu ketemu majikannya suka merunduk ya. Bapak ketemu atasan juga merunduk, betul tidak? Merunduk tuh tidak harus begini, tapi hatinya tuh mengecil. Iya weh santri kalau ketemu kepala sekolah, bapak juga ketemu calon mertua dulu, ya. Ketika kita ini meotan kalau bahasa Sunda ya, menjadi kecil berada di hadapan, wah, lihat tuh orang-orang yang menghadap ke gubernur, menghadap ke presiden, ke menteri, aduh pada khusyuk. Termasuk orang-orang yang mau pinjam uang, khusyuk tuh. Aduh, punten. Oh. Jadi intinya orang bisa sholat khusyuk itu, yang pertama itu memang kekuatan, keyakinan ke Allah. Kalau kita yakin, saya sholat menghadap kepada penguasa langit dan bumi, yang memiliki segala-galanya, penentu segala sesuatu, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ini saya menghadap kepada penentu hidup saya, yang menentukan saya bahagia atau sengsara, saya mendapat atau tidak, terkabul atau tidak. Saya berhadapan dengan yang menguasai takdir. Wah, kalau udah kayak gitu udah lebih mudah. Selama ini kita nggak begitu. Ke Allahnya kan rada cuek. Seakan-akan kita nggak ngadap siapa-siapa. Halo? Coba aja lihat ini. Aja orang banyak dosa kayak gini, pada hormat, pada merunduk, diem ya, pada sopan. Ini ke makhluk yang banyak dosa. Masya Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, pasti akan lebih khusyuk. Jadi syarat orang lebih mudah khusyuk itu kalau ma'rifatullah, mengenal Allah, dan tauhidnya, mengesahkan Allahnya kuat. Itu lebih mudah khusyuk. Jadi orang-orang yang kurang yakin ke Allah, ya asal-asalan saja. Allah Akbar. Begitulah. Jadi kalau ibu bapak ingin khusyuk, tidak punya pilihan, harus belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu yakin ke Allah, ilmu untuk betul-betul tidak menuhankan yang lain selain Allah. Jadi kita sholat itu menghadap kepada pemilik segala takdir yang menguasai apapun yang kita inginkan, yang menggenggam apapun yang kita takuti. Satu-satunya. Ada yang pengen apa? Pengen lulus sekolah, otak ini ciptaan Allah. Sholat yang bagus. Saya ingin kuliah ke sana, semua kampus milik Allah. Sholat yang bagus. Bapak ingin apa? Saya ingin istrinya lebih jinak. Sholat yang bagus. Serahkan, ya Allah, saya terima istri yang ini titipanmu, tapi engkau sudah lihat ngomongnya suka nyelekit. Tolong
Ganti aja ya Allah akhlaknya. Belum selesai doanya. Ganti akhlaknya. Ibu, si bapak udah duitnya dikit, marahnya banyak. Salat, duhai, yang menciptakan suami saya, yang membulak-balik hati suami, engkau sudah dengar sendiri kelakuan suami saya seperti apa. Tolong ya Allah, ganti. Jangan gitu ya, akhlaknya. Lembutkan hatinya. Hanya Allah yang bisa. Hutang, wahai pemilik sebuah rezeki, ya Allah, tolong bayarkan utang saya. Bilang aja gitu ke Allah. Semua rezeki milik Allah. Tapi sholatnya benar tidak? Ini 6 ciri orang yang sholatnya tidak khusyuk dulu. Masih ingat tidak? Semuanya rendah hati ini ya. Satu, orang yang sholatnya tidak bagus. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Satu, berat. Jadi kalau udah mau sholat tuh kayak bawa beban. Berat bergerak untuk sholat. Hayya 'alas sholat. Aduh. Kayak harus berbuat yang berat. Nah, orang yang khusyuk bahagia mau sholat itu. Bahagia, ringan, senang, excited, sholat, gitu. Seperti mau ketemu dengan sesuatu yang sangat disukai. Rasulullah tuh kalau sudah azan tuh seperti yang nggak kenal ke siapa-siapa. Dua, ciri orang yang sholatnya jelek, ria. Dia itu sholat itu baru lebih semangat kalau ada yang tahu, kalau dilihat orang. Kalau nggak ada orang maunya mah nggak sholat. Kalaupun sholat cepet-cepet, ketepuk, asal aja. Tapi kalau ada orang, Allahu Akbar, ditenang-tenangin, acting. Ini ciri orang yang ngaco, yang sholatnya lalai. Nah, bagaimana orang yang khusyuk? Pusing, ada orang, gak ada masalah sama sekali. Sekali Allahu Akbar, habis tuh orang. Makanya orang yang sholatnya khusyuk dengan takbir tuh selesai itu. Misalkan bapak takut ke istri, takbir aja pak. Allah, bismillah. Allah maha besar. Istri udah habis aja. Maksudnya habis di sini tidak masuk ke dalam sholat kita. Masa Allah maha besar yang diingat istri ya. Apalagi ibu mau makan peda, Allah Akbar yang diingat peda. Penghinaan. Memalukan ya kan? Lagi sholat jambar roti, tetangga kecium nasi goreng jambar roti, Allahu Akbar. Yang kebayang teh jambar roti segede gini, itu memalukan. Tapi ya memang teori mah gampang nyebut gini. Makanya orang-orang yang sholatnya khusyuk udah nggak pusing penilaian orang. Dia nikmati aja sholat itu. Mau ada orang, nggak ada orang, beliau sibuk saja dengan Allah yang maha melihat dirinya. Tiga. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya adalah suka melambat-lambatkan sholat. Nah, orang yang khusyuk bukan sholat sebelum waktunya, ya. Ini khusyuk nih, belum adzan dia udah sholat. Orang yang sholatnya jelek, celaka, bawa celaka itu ada aja alasan. Ini nih masakan belum beres. Ini nih cucian belum kering. Ini semuanya dianggap penting. Kalau Isya ini sinetron teh kenapa belum beres? Atau ini WA grup belum dibalesin. Ada aja alasan untuk menunda sholat. Ciri nih. Kalau ke bisnis, rapat penting. Rapat apa? Memang ada
keadaan darurat, misalkan ada kecelakaan, lalu lintas, atau yang melahirkan, itu juga, atau pas mau cabut gigi, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar ya Pak ya, ini baru dicepit, mangap, atau mau melahirkan. Allahu Akbar, Bu, maaf azan, kata dokter, Ibu tahan aja. Wih, nggak bisa. Atau mau kecemplung ke jurang, sabar ya, saya sholat dulu. Polisi lalu lintas, misalkan lagi mati lampu, azan nih, tinggalin jadi macet, bukan begitu ya. Sholat tepat waktu itu keutamaan. Kalau ada yang lebih wajib, lakukanlah. Tapi bukan melalaikan karena malas atau karena uzur yang tidak syar'i. Amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Orang tepat waktu itu bukan datang waktu azan, datang sebelum azan. Sehingga bisa sholat tahiyatul masjid. Kemudian menyimak azan. Nah, kalau datang sebelum azan, kita bisa mendengar dan menjawab azan. Itu amalan utama. Doa sesudah azan, mustajab. Qobla bisa, milih saf yang paling utama bisa. Ingat ya, saf yang didoakan Rasulullah itu saf pertama bagi lelaki. Semoga Allah merahmati saf pertama. Saf kedua bagaimana ya Rasul? Semoga Allah merahmati saf yang pertama. Saf yang kedua ya Rasulullah. Semoga Allah merahmati saf yang pertama. Terus saja Rasul 3 kali. Baru saf yang kedua. Makanya bagi lelaki rebutan cari saf pertama itu, ya 3 kali didoakan oleh Rasulullah SAW. Ibu nggak usah maju ke depan, saya juga mau, beda lagi kapling. Ada yang nanya kenapa sih Islam dipisahkan lelaki dengan wanita? Aku bayangkan ini ya, kalau tidak diatur kayak gitu kan rapat tuh. Kaki bersentuh, bahu bersentuh. Gimana kalau yang di sebelah ini istri orang, ya kan? Ada yang bahagia memang. Kenapa wanita di belakang? Dah wanita risih atau kalau di belakangnya ada lelaki. Betul tidak, Bu? Lelaki juga nggak fokus. Nggak khusyuk. Udahlah gitulah. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Sebaik mungkin oleh Allah. Untuk kehusuan, kehormatan, kemuliaan. Masya Allah. 4. Apa ciri orang yang sholatnya khusyuk? Yang jelek. Yang keempat, cepat. Sholatnya tuh karena merasa sudah terlatih, jadi gesit, tangkas. Baru juga mulai, ujuk-ujuk salam aja. Cirinya bacanya begini. Amin. Udah belum Fatihahnya? Kayaknya udah kan, udah agak lama, ya udah deh. Gitu. Bahkan kadang-kadang amin. Saya ngaminin apa ya? Nggak apa-apalah. Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Ada yang sholatnya gitu? Itu ciri orang yang nggak benar sholatnya, cepat, tidak tu'maninah. Kalau orang yang khusyuk bagaimana? Enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sambil dibaca, sambil dipahami, sambil merasa sedang diperhatikan Allah. Enak, Bu. Ada enggak yang sholatnya gini? Begitu alhamdulillah tiba-tiba udah salam lagi, biarin. Assalamualaikum. Bahkan ada yang
Saking nggak khusyuknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Dengerin ini teman-teman, adik-adik, santri. Coba ibu nanti sekali-kali minta sesuatu ke suami dengan kecepatan permintaan waktu Robik Firly. Kan orang ada yang begini, soal Robik Firly, warahmatullahi wabarakatuh, Allah subhanahu. Coba nanti begitu, minta ke sopo, saya minta duit teman-teman buat berbelanja itu, terus nanti beli mata palsu, beli hidung palsu. Kenapa? Ah, kita ke Allah kayak gitu, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi ya Rabb, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Terus warzuqni, limpahi dengan rezeki yang halal, yang berkah. Wahdini, tuntun ya Allah, beri petunjuk saya, apapun yang saya katakan, saya lakukan. Wa'afini, selamatkan ya Rabb dari segala penyakit, segala kejahatan makhlukmu. Wa'fu anni, ya Allah maafkan saya, hapuskan semua jejak aib, semua jejak dosa. Allahu Akbar, wahai Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala puji bagimu. Aduh, itu enak, itu begitu enak. Bukan Wikir mana yang sunni, fani majub ni mani Allah, wasbana ya Allah, subhana ya Allah, subhana ya Allah, subhana ya Allah. Ada yang sholatnya kayak gitu, nggak malu gitu. Oleh Allah dihidupkan, dikasih rezeki, dikasih makan, ditutupi air. Masalahnya kayak gitu. Makanya tuh manina. Orang yang khusyuk itu enak, betah, terutama sujud ya. Orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah itu betah sujudnya tuh. Kan bisa minta saat paling mustajab, diantaranya adalah sujud, doa. Tambah, apalagi? Yang ke yang kelima. Nah, yang kelima, orang yang sholatnya lalai itu sedikit ingat Allahnya. Segala diingat justru lagi sholat. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang. Tapi tadi lumayan ikutan enggak? Surat Ar-Rahman dikit, kalau dibaca semuanya, anteng lagi punya pikiran masing-masing. Kalau imam bacaannya panjang, dan kita tidak hafal, dan tidak mengerti artinya, udah kesempatan emas untuk mencari barang hilang, merencanakan masak apa pagi ini. Makanya suka dibantu diingatkan ke imam-imam di pesantren Darut Tauhid khususnya, kalau ngimamin, ingat-ingat keadaan makmum, jangan sampai senang sendiri, baca bacaan, apalagi kalau makmumnya awam, kita bacaan yang sama sekali tidak dipahami, tidak hafal, awam rata-rata nggak paham bahasa Arab, tidak mengerti arti, kemudian bacanya panjang, tidak salah, tapi mungkin enak yang bacanya, tapi makmum kalau panjang itu kasihan. Kasihannya apa? Boleh jadi ingat Allahnya menjadi dikit. Ini saya udah setengah jam bicara, semuanya memperhatikan, fokus. Kenapa? Karena ngerti bahasanya. Coba saya ceramah ya sekarang dalam bahasa Rusia. Berapa menit? Pasti ngelamun. Makin saya ceramah, gedebuk.
Bapak Ibu mah anteng we eta kunaon agim kan. Jadi banyak masalah begini. Akan apa? Kemana saya cerita? Kemana Bapak Ibu pikiran? Tolong imam-imam di Darut Tauhid khususnya atau di mana saja, tolong bantu supaya makmumnya juga jangan sampai lari kemana-mana pikirannya. Bagaimana caranya? Selain imamnya khusyuk, usahakan bacaannya yang makmum juga hafal. Biasanya ayat kursi rada ikutan, ya kan? Tapi kalau ditambah ayat selanjutnya udah anteng lagi. Makanya kalau Bapak jamaah kok AA ngimaminnya sering ayat kursi atau itu lagi. Pertama emang hafalan saya nggak banyak, harus ngaku dulu ya. Yang kedua, insya Allah ngikutin. Betul? Masa Al-Ikhlas nggak ngikutin segitu pendeknya, segitu apalnya. Orang yang khusyuk, setiap bacaan, setiap gerakan, hadir Allah di hatinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yakin Allah sedang menatap, sedang mendengar, sedang memperhatikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aduh, itu enak. Dan setiap ucapan dijawab oleh Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Makanya pelajari bacaan sholat, pelajari arti Qur'annya. Jadi ketika kita bicara, kita mengerti. Kita sedang zikir, sedang ruku, rasakan saya ini sedang ruku kepada Allah Tuhan semesta alam. Ketika sujud, rasakan. Ada seseorang ibu-ibu yang mengatakan, saya itu kalau sujud itu rasanya bukan saya saja yang sujud, tapi semua sel-sel tubuh saya, semuanya senang merunduk kepada Tuhan semesta alam pencipta. Itu bagus tuh. Jadi kerasa ini saya lagi merunduk sujud, saya orang makhluk hambamu yang tidak ada apa-apanya. Begitulah. Tapi mungkin kalau kita belum sampai ke tingkat sana, cobalah usahakan. Hadirkan hati, Allah sedang melihat, sedang memperhatikan. Mungkin kita belum paham semua bacaan, terutama Al-Quran, tapi hati hadir bahwa saya ini sedang menghadap Allah, sedang dilihat oleh Allah, dan sholat ini menentukan, saya diampuni tidak, sholat ini menentukan, dikabulkan atau tidak. Jadi sesuatu yang penting, kayak punya kunci, masukinnya itu benar-benar supaya ngebuka. Kalau kuncinya ketrak-ketruk, nggak bisa. Klek. Kalau diibaratkan, mungkin adik-adik belum lihat brankas ya belum punya uang buat dimasukin brankasnya. Lihat brankas di film-film itu memang filmnya film perampokan ya. Yang buka brankas tuh sampai pakai pendengar klek, putar-putar-putar, klek, putar-putar, klek, khusyuk mencari klek, harusnya begitu. Allahu Akbar, klek, masuk. Bismillahirrahmanirrahim, klek, Alhamdulillah. Jadi tiap bacaan, tiap gerakan itu masuk. Nah, kalau diibaratkan, nggak usah yang jauh-jauh, yang ada aja dulu. Subhana rabbiyal a'la. Masuk, masuk. Maksudnya masuk tuh hadir Allah. Terakhir, orang yang khusyuk, orang yang lalai itu tidak suka jamaah. Jadi maunya sendiri, tidak merasa rugi.
kalau ketinggalan jamaah. Lelaki, ayo sholat jamaah ya di masjid berjamaah. Ini ada apa ini kok ada jempol ngebalik ini operator api? Masa diajak sholat jempolnya kebalik begitu? Sekarang ada kode-kode. Mungkin beliau salah pencet ya, berbaik sangka saja. Jadi usahakan TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ibu, kalau di rumah ada teman, jamaah, ya. Syukur kalau bisa ke masjid juga. Persiapan sholat, usahakan belajar lagi bacaan sholat. Harus, kalau enggak ya agak susah khusyuk. Kemudian hukum-hukum sholat supaya lebih dekat dengan sholatnya Rasulullah. Lalu persiapan wudhunya baik. Biasanya kalau wudhunya bagus, sholatnya akan lebih bagus. Tapi kalau wudhunya asal kena air saja, cenderungnya sholatnya tidak bagus. Apalagi yang pakai make up, takut make upnya mehong. Jadi kecepak-kecepak, udah kalau udah begitu tidak serius ke Allah. Pakai pakaian yang layak untuk sholat. Jangan sampai ke manusia kita berusaha berpenampilan terbaik kepada Allah, kita seenaknya saja. Sing sopan, semua rezeki itu dari Allah dan yang paling berhak adalah Allah. Tanpa harus berlebihan ya. Karena misalkan ibu mau menghadap Allah, ibu pakai mahkota gitu. Nanti jadi malah nggak mau ruku karena mahkotanya takut jatuh. Yang proporsional. Dan lakukanlah penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih.